Halo, kembali lagi dengan saya Vicky. Jadi untuk episode kali ini saya ingin sharing tentang kelanjutan dari episode sebelumnya. Jadi kalau di episode sebelumnya adalah saya menjelaskan atau menginformasikan dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan dalam registrasi produk di BPOM. Nah, untuk video kali ini yang kedua itu lebih bahas teknis masing-masing dokumennya. Nah, untuk episode kali ini saya ingin sharing di hasil analisa lab yang dibutuhkan untuk registrasi BPOM. Jadi ini contoh dari file tempat saya. Jadi ini bukan sponsor. Kalau di lab kita itu menggunakan jasa dari Sarasvanti Indo Genetek. Nah, terserah, nggak ada masalah apakah harus Sarasvanti atau yang lain atau Biochem kalau nggak salah, itu nggak ada masalah. Yang terpenting dan harus digarisbawahi adalah terakreditasi oleh CAN. Nah, biasanya kalau di logo bisa dicek di website masing-masing atau di hasil reportnya biasanya ada logo CAN. Nah, berarti ini sebenarnya sudah tersertifikasi oleh CAN atau Certified ISO 17025. Cuma memang ini mesti dicek lagi apakah parameter ujinya sudah certified, karena memang meskipun ada logo CAN-nya tapi jika beberapa parameter metode ujinya tidak ada di sertifikat, berarti untuk metodenya itu belum certified CAN. Jadi beda antara terakreditasi secara institusi dan metode ujinya. Nah, untuk di Sarasvanti saya biasanya udah cek untuk parameter mikro dan logam berat itu sudah terakreditasi. Jadi ada di sertifikatnya itu udah ada indikator untuk analisa mikrobiologi dan logam berat sudah terakreditasi. Jadi dari sana kita bisa menggunakan Sarasvanti sebagai lab yang terakreditasi. Nah, pertanyaan satu, kalau nggak akreditasi gimana? So far nggak bisa. Jadi kalau di BPOM harus mensyaratkan lab-lab yang sudah terakreditasi oleh CAN, itu syarat wajib. Nah, ini gambaran singkatnya untuk hasil analisa mikro contohnya. Nah, kalau di apa aja parameter yang mesti dicek untuk registrasi produk tergantung dari kelompok jenis pangannya. Jadi bisa beda meskipun sama-sama food, tapi bisa beda parameter yang akan diuji. Nah, ini untuk di produk kita sebagai bread improver dan yeast atau ragi, itu untuk yang wajib adalah analisa salmonella. Nah, ini sudah juga sesuai dengan peraturan Kepala BPOM nomor 13 tahun 2019. Nah, ini yang menyatakan kita harus analisa salmonella sebanyak 5 kali dari satu sampel dan hasilnya harus negatif. Nah, apa makna tanda N dan C kecil ini? N merupakan jumlah sampel yang diambil dan dianalisis, itu harus 5 kalau sampel pangan. N-nya jadi 5, ada pengulangannya 5 kali. C-nya itu kalau misalnya hasilnya melewati standar yang diterima. Nah, untuk M kecil sama M besar adalah batas mikroba. Nah, sedangkan untuk di salmonella sendiri itu minimumnya negatif. Untuk maksimumnya nggak ada batasan.
Jadi intinya untuk syarat salmonella di produk pangan harus negatif per 25 gram. Nah, untuk metode yang digunakan adalah merujuk di SNI ISO 6579 2015. Itu aja sih kalau yang untuk di uh, khusus untuk sampel produk pangan. Tapi memang tergantung atau berbeda-beda tergantung dari kategori jenis pangan. Nah, ini contoh bisa dicek PP tadi ya, Perkab BPOM nomor 13 tahun 2019. Apa namanya? Untuk berapa batas maksimal cemaran mikroba dalam pangan olahan. Jadi tergantung. Tapi kalau yang perlu dianalisa yang dibutuhkan untuk registrasi produk yang wajib adalah salmonella. Itu untuk di hasil lab mikrobiologi untuk produk pangan, bread improver atau yeast. Nah, sekarang untuk yang logam berat. Nah, untuk logam berat sendiri juga tergantung dari kategori jenis pangan yang akan didaftarkan ke BPOM. Nah, untuk kalau di produk kita yang berbasis bread improver atau yeast, nah itu ada 5 parameter: Hg, CD, AS, SN, dan PB. Masing-masing ada limit detection-nya tergantung dari standar yang ditetapkan oleh BPOM. Nah, untuk di kita ngerujuk di tadi Perka BPOM nomor 5 tahun 2018. Apakah hasilnya harus not detected atau tidak terdeteksi? Enggak. Jadi ada limitation-nya. Jadi nggak ada masalah. Nah, tinggal dicek aja di Perka BPOM nomor 5 tahun 2018. Nah, ini Perka BPOM-nya bisa dicari. Perka BPOM nomor 5 tahun 2018. Nah, dari sini kita lihat kalau untuk produknya di tempat saya, jadi itu kategori pangannya kelompok 7 produk bakery. Nah, berapa maksimumnya ini? AS adalah 0,5 mg per kilogram. Untuk PB 0,5 juga, HG 0,05, CD 0,2. Sedangkan untuk SN ini 5. Berapa batas maksimum tergantung kategori pangan. Kalau misalnya nggak ada di sini biasanya ditetapin. Kalau untuk di produk ragi kan di tempat saya nggak dikemas dalam kaleng, jadi bisa menggunakan batas maksimum 40 mg per kilo. Nah, ini yang tadi hasilnya dari sini. Kalau PB tadi 0,5 masuk semua termasuk SN. Nah, dari sini nantinya kalau kita sudah dapat hasil COA-nya, hasil analisa, kita bisa langsung upload ke BPOM. Itu yang untuk untuk dokumen pertama yang mesti disiapkan untuk proses registrasi pangan di BPOM. Mungkin itu aja dulu untuk episode kali ini. Untuk dokumen yang lain, penjelasan atau sharing yang lain ditunggu di episode berikutnya. Terima kasih.